Saya dulu pernah ngalamin hal yang gak enak banget. Dulu saya pernah ngekos di Cirebon. Ngekos itu saya punya uang cuma sekitar 600 ribuan lah. 500-nya saya bayarin ke kos, yang 100 ribunya saya beli barang, kemudian saya nggak punya uang sama sekali. Ada satu momen saya seharian nggak keluar, ngunci di kamar kos karena mau keluar nggak ada yang bisa buat dibeli karena uang udah nggak ada. Situ ngunci di dalam kosan dari mulai pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu perut saya udah lapar banget. Ya di dalam kos nggak bisa tidur aslinya, cuma nonton TV, gulang-guling nggak karuan, pikirannya nganar, ya maklum lah orang lapar gitu kan. Udah gitu saya coba keluar pas jam 5, pas keluar itu tetangga kosan saya itu kebetulan yang depan-depan itu mereka itu orang-orang Madura yang ngejual es balok tuh. Nah pas kebetulan saya keluar ditanya sama orang Madura, ada satu orang Madura, saya lupa ibu siapa namanya itu, dia jualan juga di situ. Mas dari mana kok baru kelihatan? Iya bu, saya di dalam aja kata saya. Udah makan belum? Belum, saya nggak punya uang bu buat makan. Langsung spontanitas sama dia dibikinin mie sama telur. Mas makan mas. Kalau butuh apa-apa ngomong ke saya. Nggak punya uang nggak apa-apa, ngomong sama saya. Sejak saat itu saya punya hubungan baik sama orang Madura sampai sekarang. Saya ditolong sama orang Madura ya. Bahkan bukan hanya sebatas mie aja yang dia kasih. Kalau nggak ada apa-apa, mas nggak bisa makan, datang ke saya makan di saya. Nah, kenal lah saya sama satu orang Madura itu. Akhirnya kenal juga sama yang sampingnya. Yang sampingnya itu sampai sekarang masih hubungan baik juga, masih komunikasian meskipun dia udah nggak pada di Cirebon semua. Jadi setiap masak orang Madura itu nasi, ya kan, dicampur sama jagung, terus kemudian sama lauk ati ayam. Itu saya setiap maghrib itu dipanggil sama orang Madura itu. Ayo bang, makan bang, sini bang, suruh makan yang enak, makan yang enak. Saat itu saya sendirian ngekos, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Penghasilan ngekos itu saya dapat dari jualan madu. Makanya jualan madu itu dari dulu saya jualan madu. Dan chemistry-nya sampai sekarang kebangun. Hal yang paling penting adalah jangan sampai kita berdiam diri ketika melihat orang-orang sekitar kita nggak punya makanan, kelaparan, bahkan kita nggak tahu sih apa yang sedang dia hadapi. Nah, sebagai manusia normalnya kita, seenggaknya kehadiran kita ini bisa memberikan sedikit solusi kepada siapapun, orang sekitar, orang yang nggak kita kenal, kemudian memberikan manfaat lah, meskipun manfaat itu nggak kelihatan besar, tapi hubungan emosionalnya, kemudian chemistry-nya, hubungan baiknya itu yang akan selalu manjang sampai sekarang. Maka saya sampai sekarang ambil pelajarannya gitu. Saya dulu pernah lapar, ditolong sama orang Madura, dan orang-orang sekitar saya, siapapun yang saya kenal, siapapun orang yang nggak saya kenal, kalau dia ada deket di lingkungan saya, pasti yang pertama kali saya tanyain udah makan apa belum. Dan saya kebanyakan hidup itu ikut orang. Dari mulai orang tua saya meninggal sampai sekarang itu ikut orang terus. Dan orang-orang yang saya ikutin pasti selalu nanya udah makan belum, udah makan belum. Kenapa? Makan itu hal yang paling utama. Kalau perut orang tersebut kenyang, maka dia bisa tenang, pikirannya pun tenang, dan dia bisa melakukan hal apapun untuk hidupnya lebih baik lagi. Maka jangan pernah berhenti berbagi makanan untuk orang-orang sekitar kita. Meskipun itu hanya semangkuk mie yang kelihatannya nggak ada artinya, tapi itu luar biasa buat mereka yang nggak punya makanan sedikit pun untuk dimakan di hari itu. Pesan pentingnya ini, kalau ada makanan di rumah kita yang bisa kita makan, badan kita dalam keadaan sehat, itu seolah-olah dunia dan seisinya sudah ditumpahkan kepada kita semua. Bersyukur, cara bersyukurnya bagi, sisihkan, sisakan, ya.
Meskipun tadi hanya semangkuk mie untuk orang-orang sekitar kita yang kita nggak pernah tahu dia udah makan atau belum. Tapi kasih aja, tawarin udah makan belum, kalau belum tawarin makan. Kenapa? Kalau ikhlas, maka ikhlas itu akan tembus sampai ke langit. Ini cerita saya hari ini.